Itu info intelijen, masa saya tidak boleh ngomongkan gitu? Tiap malam saya dengan Pak Budi Gunawan nih, di WA saya nih, info intelijen, Pak besok nampaknya ada demo di sana Pak. Oh iya Pak, sudah itu korlapnya ini kekuatannya segini aja Pak. Cuma cukup di Polsek, cukup di Polres atau harus di Mabes. Kalau sudah perlu Mabes, saya undang rapat. Dan itu info intelijen, masa tidak boleh? Lalu mau dihukum 10 tahun, Pak Budi Gunawan, tugas dia bukan wahan Menko Polhukam, tapi selalu ngelapor resmi malahan kepada saya. Ya. Nah oleh sebab itu, saudara, dan ini sudah lakukan banyak nih. Kok saudara baru ribut sekarang? Ini umumkan dan saudara diem aja sejak dulu nih. Kita yang mengumumkan kasus Indosuria, yang sampai sekarang bebas di pengadilan, kita tangkap lagi. Karena kasusnya banyak. Itu kan PPATK, kok baru ribut soal ini? Lukas NMB, ketika ditersangka ngamuk-ngamuk, rakyatnya turun, saya panggil PPATK, umumkan, uangnya di freeze. Kalau tidak begitu, Anda bisa ditangkap dia. Kita tahu dari Mbak Intelkam Polri misalnya, itu gimana di Papua? Menurut Intel, Pak, nasinya, cateringnya setiap hari turun, itu sudah tidak ada kekuatannya. Itu kan Intel, masa tidak boleh? Nah oleh sebab itu, saudara, jangan gertak-gertak. Saya bisa gertak juga, saudara, bisa dihukum menghalang-halangi penyidikan penegakan hukum. Iya, dan ini sudah ada yang dihukum 7,5 tahun, namanya Verdik Yunandi. Ya kerja-kerja kayak saudara itu. Orang mau mengungkap, dihantam, dihantam. Ingat kan? Itu. Saya bisa. Saudara menghalang-halangi penegakan hukum. Itu Frederick Juandi. Masih ada itu. Saya sama saudara kan kerjanya dengan Frederick, melindungi Setia Novanto kan? Nggak boleh dia ini, lalu laporkan orang, sembarang orang dilaporin sama dia. Ya, kita bilang ke KPK itu menghalang-halangi penyidikan, menghalang-halangi penegakan hukum. Tangkap. Jadi jangan main ancam-ancam begitu. Kita nih sama, saudara. Oleh sebab itu, saudara, saya ingin menegaskan itu kepada Pak Arsul. Harap jangan itu boleh dilakukan. Anda dari pesantren nih, saya bacakan dalilnya. Wal aslu fil uqudi wal muamalah as-sah hatta yaqumu dalilun alal batalani wa tahrim. Pimpinan, izin pimpinan. Boleh bicara? Nanti dulu. Enggak, menurut saya biarkan gini, menjelaskan dulu dong. Nanti gini. Bicara. Saya mohon izin ke pimpinan. Boleh nggak saya bicara? Nanti dulu. Oke, nanti dulu. Silakan. Jadi setiap urusan tuh kalau tidak ada larangan, boleh, kecuali sampai timbul hukum yang melarang. Itu pesantren kan? Dalil di pesantren waktu kecil udah menghafal kayak gini. Nanti kalau di dalam hukum umum, saya katakan juga sekarang ke Pak Beni, pertanyaannya kok seperti polisi. Menko boleh ngomongkan apa enggak? Begini Pak, kalau boleh apa tidak? Begini kalau substansi, boleh apa tidak? Jawab iya atau tidak. Kan enggak boleh tanya begitu. Itu harus ada konteksnya dong. Sesudah bilang boleh katanya. Ini yang saya lihat. Kalau boleh sebutkan pasalnya, boleh kok harus ada pasalnya. Kalau boleh tuh enggak perlu pasal. Misalnya saya tanya ke Pak Beni, boleh enggak saya ke kamar mandi sekarang? Boleh, mana pasalnya? Enggak ada, karena boleh. Kalau dilarang baru ada pasalnya. Di mana dalilnya? Nah sekarang bukan bahasa Arab, bahasa Latin. Nolum delictum nola punasine previa lege punale. Ini dalam hukum pidana. Tidak ada satu kesalahan, tidak ada sesuatu yang dilarang itu sampai ada undang-undang yang melarang lebih dulu. Ini tidak dilarang kok. Lalu ditanya kayak copet aja. Memang siapa? Pak Mahfud. Ya. Jadi ini Pak Mahfud menjawab apa yang diungkapkan oleh Pak Arsul, Pak Arteria. Nanti habis ini Pak Beni berarti kalau gitu ya? Iya tadi sudah. Oh, udah. Iya Pak Beni yang bertanya. Jadi teman-teman, sebentar Pak Mahfud, supaya dalam rapat ini
apa yang mungkin seminggu terakhir penyampaian di publik dan rapat yang kemarin sudah disampaikan oleh Komisi 3, ini Pak Mahfud menyampaikan juga klarifikasi Iya tentang dong. terkait apa yang sudah teman-teman ungkap. Jadi berikan ruang Pak Mahfud untuk mengklarifikasi. Nanti setelah Pak Mahfud menyelesaikan, teman-teman silakan untuk menyampaikan hal terkait apa yang disampaikan Pak Mahfud. Silakan Pak Mahfud. Ya, saya kira sudah begitu aja. Ya. Nah, karena sering di DPR ini aneh. Kadang-kala marah-marah gitu, nggak taunya Markus dia. Marah ke Jaksa Agung, ngomong itu, nantinya datang ke kantor Kejaksaan Agung titip kasus. Pimpinan mohon dicatat ya. Saya interupsi pimpinan. Interupsi pimpinan. Saya kira ini Silakan, tidak Pak. relevan. Silakan, Interupsi Pak. pimpinan. Ya. Silakan Pak Habib, silakan. Apa? Saya kebetulan pimpinan Mahkamah Silakan, Kehormatan Dewan, pimpinan. Ini konten Saya minta parlemen Pak ini. Mahfud, apa memang benar ada data yang soal Markus anggota DPR, disampaikan saja sekarang. Nanti Saya sampaikan kami sekarang. lanjuti. Ya. Disampaikan saja. Ingat peristiwa di Kampung Maling, Ustadz di Kampung Maling. Saya kira saya sama Pak Beni masih ada di sini. Ya. Kan saya tadi nyebut DPR, nggak nyebut saudara. Pada waktu itu Jaksa Agung Abdurrahman Saleh dicecar habis-habis, ditanya seperti ini, dibilang Bapak ini seperti Ustadz di Kampung Maling, Bapak baik tapi di lingkungan Bapak jelek. Ya kan, ingat kan? Itu tanggal 17 Februari 2002. Berarti bukan di periode ini Pak Mahfud. Bukan. Oh, bukan kewenangan saya. Ya, tapi lihat fenomenanya. Nanti Oke. saya tunjukkan. Alhamdulillah. Ya. Tahu-tahu apa enggak? Sidangnya Di nggak periode ada. ini ada nggak? Kenapa? Di periode Saya ini ada tidak nggak akan yang nyebut. Markus anggota DPR? Saya tidak akan nyebut itu. Saya memberi contoh di DPR ada yang seperti itu. Enggak. Ada nggak Pak? Enggak, saya Oh. enggak berhak, enggak wajib menjawab saudara. Oh, kalau ada sih kita tidak lanjuti Pak. Nanti saya beritahu saudara. Sekarang Pak jangan nanti Pak. Kalau Nggak. sekarang ada datanya diunjuk. Nggak. Nggak mumpung terbuka. Saya terbuka sekarang. Waktu itu Pak Jaksa Agung tahu enggak? Yang Nah, marah itu ada. periode waktu itu, yang periode sekarang ada atau tidak? Pak Habib, begini teman-teman, Pak Mahfud untuk menyelesaikan Sebentar, dulu. Pak pimpinan. Ini juga nggak bisa dibiarkan terlalu jauh begini. Ini kan Nggak, pimpinan yang ganti nih, pimpinannya ganti. Sebentar. Ini gini. Pimpinan ganti. Teman-teman, saya Lu yang bener Ron. teman-teman. Lu ingetin Ron, lu yang bener Ron. Dari saya selesaikan dulu saya ya. Ya. Seharusnya pada kesempatan pertama Pak Mahfud menjelaskan semua hal yang Pak Mahfud jelaskan di media terkait dengan 300 triliun itu. Bukan menjawab satu persatu apa yang terjadi antara Komisi 3 dengan PPATK dalam rapat beberapa hari yang lalu, kan gitu. Itu Pak Mahfud juga pernah di DPR, kan Pak Mahfud tahu bagaimana dinamika yang terbangun dalam rapat-rapat di DPR. Sebentar, saya belum selesai. Saya kan nggak potong Pak Mahfud ngomong tadi. Saya mendengar dengan seksama apa yang disampaikan Pak Mahfud. Gantian dong, sekarang saya ngomong. Ya, Iya. saya kira kalau Pak Mahfud melakukan cara seperti yang kita dengarkan tadi, kan Pak Mahfud menjudgment teman-teman. Lepas dari itu benar salah itu nanti kita bisa uji. Tetapi rapat kita hari ini bukan untuk itu. Rapat kita hari ini untuk mengklarifikasi kontroversial yang sudah terlanjur berkembang di masyarakat terkait dengan 300 triliun itu. Tidak satu pun poin dari awal Pak Mahfud menyampaikan penjelasan Pak Mahfud dalam rapat ini yang terkait dengan soal itu. Satu-satu Pak Mahfud mengomentari jalannya rapat antara kami dengan PPATK, khususnya yang disampaikan oleh Terry, yang disampaikan oleh saudara Arsul dan saudara Beni. Ini kan jadi lari dari maksud dan tujuan rapat kita pada hari ini. Oke. Dan pimpinan juga punya kewenangan untuk menjaga lalu lintas rapat ini agar berlangsung sesuai dengan apa yang kita inginkan, gitu loh. Saya kira itu. Saya belum berkomentar terlalu jauh, tapi kira-kira rapat ini harus berjalan sesuai dengan tata tertib yang berlaku di DPR. Terima kasih Pak Mulfahri. Pak Mulfahri dan teman-teman, namanya kita mengundang rapat yang bersangkutan sebagai Ketua Komite Nasional dengan kontroversi yang ada. Tapi kalau akhirnya yang bersangkutan menjelaskan dulu dengan apa yang terjadi, dengan mengklarifikasi yang terjadi belakangan terakhir,
Tidak salah sebenarnya. Nanti kalau selesai dia mengklarifikasi Pak Menko, baru kita tangkepin Pak, supaya apa yang menjadi klarifikasi Pak Mahfud ini bulat. Bukan berarti nanti interupsi. Mau kapan selesai Pak? Mau 2 hari? Pak Arteria tadi udah suruh ganti saya sebagai pimpinan. Ini lagi di luar jalur. Kan kita lagi mendengarkan dulu ketua komite menjelaskan Pak, supaya terungkap. Mau rapat 7 hari nggak apa-apa, asal ungkapan dari ketua komite apa yang menjadi kontroversi ini terbuka secara publik dengan teman-teman. Nah, kiranya untuk jangan salah mengartikan, Pak Mahfud ini menyampaikan ungkapan, masa nggak dikasih ruang seorang ketua komite atas kontroversi yang ada. Ini kan permulaan. Nah, begitu ya. Nah, lanjut Pak Menko, supaya jangan ada nanti seolah-olah pimpinan tidak memberikan satu keputusan tegas. Oke, Pak Mahfud, silakan Pak Mahfud. Baik, saudara, tadi kan saya sudah sampaikan. Saya akan punya 2 bagian di sini. Satu, saya menjawab pengadilan terhadap Ketua PPATK kemarin yang saya tidak bisa hadir. Bukan tidak bisa hadir, saya sudah siap hadir, tapi jadwalnya diubah. Saya bilang, keterangan saya hari ini akan ada 2 macam. Satu, tentang legal standing, di mana dibilang PPATK tidak boleh melapor ke Menko, Menko tidak boleh bicara ke publik. Padahal ini yang selama ini kita gunakan untuk nangkap teroris, untuk koruptor dan sebagainya. Itu saya menjelaskan itu aja. Nah, sekarang mari masuk saudara sekalian. Nah, sekarang ke materinya yang menyangkut penjelasan Ibu Sri Mulyani tadi. Pemerintah Republik, saya baca kalau ini. Pemerintah Republik Indonesia senantiasa berkomitmen untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dengan mengoptimalkan koordinasi, kolaborasi dan kerjasama antar kementerian lembaga negara. Oleh karenanya, sebagai amanat pasal 92 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Presiden membentuk KNKPP TPU, Komite TPU sebutannya. Nah, ini ketuanya ex officio, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Jadi ini Menteri, kemudian wakil ketuanya Menko Perekonomian, lalu Sekretaris PPATK. Saudara, undangannya kepada saya itu kepada Ketua KNKPP TPPU dan jajaran. Tidak ada sebutan Menteri Keuangan. Di undangannya dilihat aja. Undang-Undang Menteri Keuangan. Bahwa di sini kemarin berdebat Menteri Keuangan itu di sini. Tapi suratnya resmi kepada kami dan jajaran. Saya ngajak jajaran nih. Yang ada di sini nih adalah ada yang di dalam TPU. Jadi mohon difahami itu. Nah, saudara sekalian, saya ingin menyampaikan secara singkat saja apa yang dimaksud dengan apa itu? Slide-nya sekarang. Yang ada di sini nih adalah ada yang di dalam TPU. Jadi mohon difahami itu. Pertama, tindak pidana pencucian yang itu adalah satu, transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan. Kalau profilnya menteri, kira-kira pendapatannya berapa? Kok tiba-tiba hartanya sekian? Nah, itu menyimpang dari profil, bisa dicurigai sebagai tindak pidana belum tentu pencucian, tapi dicurigai, bisa menurut undang-undang ini. Kedua, transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan undang-undang TPPU.
Yang ketiga, transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana atau transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Nah, modusnya begini. Satu, kepemilikan saham pada perusahaan atas nama keluarganya. Dia ya seperti yang baru diumumkan tuh, RAT. Dia laporannya sendiri sedikit, rekeningnya sendiri sedikit, tapi istrinya, anaknya, perusahaannya, nah itu patut dicurigai karena pekerjaannya. Apakah itu betul pencucian? Nanti dibuktikan, tapi itu sudah memenuhi syarat. Yang kedua, pemilikan aset berupa barang bergerak maupun tidak bergerak di atas namakan pihak lain, disimpan di tempat lain. Sekretaris Mahkamah Agung itu punya mobil mewah berapa, mobilnya disimpan di tempat lain, platnya diganti, kan muncul tuh di PPATK. Itu pencucian uang, harus diperiksa. Yang ketiga, membentuk perusahaan untuk mengelola hasil kejahatan.